ilmu, tinggi pengabdian untuk kerja dalam dunia dan dalam gereja. Sing-singkan lengan bajumu, jangan sayup waktu. Berdasar Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, padinya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah peruaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Marilah kita naikkan ucapan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kasih-Nya kita dipelihara oleh Engkau. Dan sebagai ungkapan syukur, mari kita beribadah. Dan untuk mengawali itu, mari kita menyanyi NKB 3 ayat 1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jembar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapat
sebab firman-Nya. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita pada sore hari ini terambil dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai dengan 38. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, padamu ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur dan berterima kasih bahwa sepanjang hari Tuhan telah tuntun dan sertai di dalam kami melakukan aktivitas. Dan pada sore ini ya Tuhan, kami akan beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memahami dan mengerti serta melakukannya itu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak Engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada sore hari ini saya beri judul hati-hati. Nah, pernahkah kita menghitung berapa jumlah kata yang kita ucapkan setiap hari? Apakah setiap kata itu bermanfaat bagi kehidupan kita? Sejujurnya banyak kata terucap dari mulut kita tanpa kita sadari dampaknya. Kata-kata begitu saja meluncur dari mulut tanpa kita kontrol. Sering mengungkapkan kata-kata tidak hati-hati. Kata-kata begitu saja meluncur dari mulut tanpa kita kontrol. Cepat berkata-kata sudah menjadi kecenderungan kita. Demikianlah kita bisa bercermin dari pernyataan Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Keinginan Petrus untuk mengikut Yesus terlihat begitu kuat. Semangat Petrus untuk melayani memang luar biasa, dan tentu itu merupakan hal yang baik. Sikap hati-hati perlu ditumbuh kembangkan dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Pertanyaan kita adalah, mengapa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Sebabnya ada 3 hal berikut ini yang akan memberikan gambaran yang jelas. Pertama, hati-hati permintaan kita kepada Tuhan. Alkitab menyatakan, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak Engkau akan mengikuti aku." Terlihat betapa Simon memiliki keinginan untuk terus bersama Tuhan Yesus. Namun ada hal yang perlu disadari, bahwa prinsip tidak selamanya kita bersama dengan seseorang. Karena ada hal yang tidak mungkin untuk
kebersamaan selamanya itu. Haruslah menjadi perhatian ketika seorang suami ingin terus bersama dengan istrinya, maka ada saatnya di mana ia tidak mungkin terus bersama dengan istrinya. Ketika seorang ayah atau ibu ingin terus bersama dengan anaknya, ada masa di mana ia tidak bisa selamanya bersama dengan anaknya. Inilah yang harus diingat oleh Petrus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Dapat dibaca dalam ayat 36. Jawaban Tuhan Yesus bahwa ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku, bisa menunjuk kepada tempat yang akan ia tuju, yaitu surga kah, atau menuju kepada salib. Dan konteks kita pada sore hari ini yaitu salib akan dihadapinya, dan Simon tidak mungkin ikut dalam peristiwa tersebut. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang kedua yaitu hati-hati dengan janji kita kepada Tuhan. Perhatikanlah kalimat ini, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Dapat dibaca dalam ayat 37. Petrus dengan berani mempertaruhkan nyawanya bagi Kristus. Namun demikian, hal ini pun harus disikapi dengan hati-hati. Loyalitas, bahkan kesetiaan sampai mati perlu ada dalam diri seseorang sebagai pengikut Kristus. Namun bukan sekedar sebuah ucapan, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan seumur hidup. Ungkapan memberikan nyawa bagimu, sebenarnya Petrus tidak mendengarkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ia hanya mendengarkan keinginan dirinya. Itu sebabnya Yesus menegur dengan keras. Kalau memperhatikan ayat 36, maka ungkapan Petrus ini merupakan ungkapan ketidakpuasan atas jawaban Yesus. Pernyataan Petrus merupakan ungkapan pembaktian diri kepada Kristus dan juga komitmen. Namun hal itu harus dibuktikan dengan seiring berjalannya waktu. Ada yang mengatakan bahwa ungkapan "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu," merupakan bentuk ketidakmampuan Petrus mengenal siapa dirinya. Ia begitu percaya diri dan merasa mampu untuk mengambil peran seperti yang diterima Yesus dalam penderitaan salib. Karena Petrus tidak pernah menguji kekuatannya dan mengira bahwa ia bisa melakukan apa saja. Biarlah kita belajar untuk tidak mempercayai kekuatan kita sendiri dan membawa diri kita sendiri kepada Tuhan sejak awal, supaya Ia bisa menopang kita dengan kuasa-Nya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, hati-hati dengan peringatan Tuhan. Jangan sembarangan bicara. Barangkali inilah nasihat yang tepat untuk Simon Petrus. Perhatikanlah apa yang Tuhan Yesus ucapkan berkaitan dengan perkataan Simon Petrus sebelumnya.
yaitu jawaban Yesus. Nyawamu akan kau berikan bagiku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dapat kita baca dalam Yohanes 13 ayat 38. Tuhan Yesus hendak memberikan pembelajaran kepada kita bahwa tidak mudah untuk bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Jangan dengan mudah berjanji karena mengandung banyak resiko atas setiap yang kita ungkapkan. Kepada Petrus, nasihat ini diberikan, dan tentunya juga kepada kita semua. Yesus menubuatkan terjadinya penyangkalan, jumlahnya ada 3 kali, dan terjadi sebelum ayam berkokok yang akan dilakukan oleh Simon Petrus. Kejatuhan Simon Petrus karena kesombongannya, yaitu siap memberikan nyawanya sekalipun. Itu dapat kita baca dalam ayat 37. Kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan inilah yang membuat Petrus jatuh. Tuhan baik, maka ia memberikan peringatan kepada Simon Petrus, yaitu sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan harusnya hal itu membuat Petrus untuk mawas diri. Berhati-hatilah dengan peringatan Tuhan. Sayangnya, hal penyangkalan itu akhirnya terbukti. Petrus benar-benar menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Petrus mengingatkan kita bahwa bersemangat mengikut Tuhan sangat penting dan baik. Tetapi semangat itu tidak dilontarkan dalam kata-kata yang cepat kita ucapkan tanpa pemahaman lebih dalam. Kata-kata yang kita ucapkan atau kita sampaikan sepatutnya seturut dengan tindakan kita. Tanpa kesesuaian dengan tindakan, perkataan justru kerap menghancurkan kita sendiri, karena tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan ungkapan syukur kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats untuk kita dibimbing oleh Tuhan, yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan kita berikan, mari kita nyanyikan NKB 133 ayat 1. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih
berdoa, doa syafaat, dan kita doakan persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur, terima kasih karena Tuhan telah tuntun dan sertai di dalam kami membaca serta merenungkan firman-Mu di mana kami diajarkan ya Tuhan untuk berhati-hati di dalam berkata-kata. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, dan kami boleh praktekkan itu dalam kehidupan kami, di dalam bermasyarakat ataupun di dalam tugas pekerjaan kami, untuk senantiasa terkontrol di dalam mengeluarkan kata-kata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami ibu-ibu PKPR mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, memberi kekuatan kesehatan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan buat program PKPR, kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang kami rencanakan boleh terwujud seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan buat ibu-ibu PKPR yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan melawati dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan, memberkati obat-obat yang diberikan ataupun melalui perhatian yang diberikan oleh keluarga, sehingga melalui sarana ini ya Tuhan, ibu-ibu memperoleh kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada pihak Tuhan. Dan secara khusus ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Erwin Mailang yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau lawati dengan tangan kasih-Mu, memberkati para medis, berkati ya Tuhan sehingga diberi kemudahan maupun kelancaran di dalam proses pemeriksaan kesehatan. Berkenan Tuhan memberkati sehingga apa yang direncanakan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga ya Tuhan buat pemberita Injil-Mu. Berkati ya Tuhan secara khusus buat Ibu Pendeta Deborah beserta keluarga. Tuhan Engkau berkati di dalam tugas pekerjaan dan pelayanannya, sehingga senantiasa nama-Mu dipuji dan diagungkan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati. Tuhan mau turut campur tangan, terlebih ya Tuhan dengan COVID-19, kiranya Tuhan mau hadir, mau campur tangan sehingga bangsa ini boleh dipulihkan kembali ya Tuhan. Dan semua itu bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat pemerintah kami. Tuhan Engkau berkati presiden sampai dengan tingkat ke bawah, sehingga boleh memimpin bangsa ini sesuai kehendak-Mu untuk taat dan takut hanya kepada-Mu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati ya Tuhan seluruh PKPR di dalam tugas pekerjaan maupun pelayanannya. Bapa yang maha baik, pada sore hari ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan Engkau berkati sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat yang masih ada pada kami, Tuhan Engkau berkati, mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan buat anak-anak kami di dalam pendidikannya. Tuhan Engkau berkati, beri hikmat, akal budi, kepintaran, semangat belajar. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami yang akan mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, Engkau dengarkan doa kami, sambut dan ampunkan salah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Ibadah kita pada sore hari ini telah selesai.
Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin.